episode 181, Sedih dan Gugup. Lin Meng mengerti mengapa Fei Hong menjadi marah, karena saat itulah pria parubaya bernama Guru itu meluncurkan serangan terakhirnya. Dia tidak membatasi jangkauannya dan akhirnya membunuh Luo Xian dan King Ruo serta yang lainnya. Oleh karena itu, dia merasa bahwa Fei Hong telah benar-benar marah sebelum dia membelah Gudu menjadi dua. Karena dia menyadari bahwa orang-orang yang dengan susah payah dia tinggalkan hidup-hidup tercabik-cabik oleh bilah angin yang dilemparkan Gudu padanya. Tapi tidak diragukan lagi, jiwa mereka juga hancur menderita saat itu. Ya, setidaknya kota Tianyun akan damai untuk saat ini. Xin Wei menghela nafas ketika dia mendengar bahwa kelompok Luo Xian dan King Ruo telah benar-benar dilenyapkan. Meskipun mereka tidak mengatakannya dengan keras, mereka semua membenci keluarga Luo dan King dalam beberapa hal, karena kedua klan itu mulai menjadi arogan dan tirani kepada semua orang selama ini. Bisakah kau berjalan? Ling Xi bertanya kepada Xin Wanjing dengan prihatin, karena dia tahu bahwa Xin Wanjing mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Huan Yin dan Xin Zi sebelumnya. Aku baik-baik saja. Xin Wanjing tersenyum melihat perhatian Ling Xi. Fei Hong telah membuatnya menelan ramuan spiritual, jadi tidak diragukan lagi dia telah sepenuhnya menyembuhkan tubuhnya. Ayo pergi, banyak yang harus kita lakukan. Semua orang mengucapkan selamat tinggal dan mulai pulang ke kediaman klan mereka masing-masing. 1 hari berlalu, dan kelompok seniman bela diri dari luar kota mulai berdatangan memasuki kota. Keheranan menguasai setiap orang saat mereka menyaksikan hancurnya pusat kota Tianyun mereka yang hancur lebur. Orang-orang yang sebelumnya berlindung di ruangan bawah tanah mulai keluar juga. Penguasa kota Wangshu berkomentar dan mengumumkan tentang kejahatan dan rencana keluarga Luo dan King. Mengklaim bahwa dengan keajaiban, sebuah binatang iblis membunuh seluruh keluarga Luo serta keluarga King, dan akhirnya binatang iblis itu melarikan diri dari dalam kota. Wangshu tahu bahwa Fei Hong tidak ingin diganggu oleh siapapun saat ini, jadi dia mengerti mengapa Fei Hong bersembunyi dari awal. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa tentang Fei Hong. Namun beberapa orang yang berani keluar dari tempat perlindungan mereka sebelumnya, atau yang jauh dari pusat kota Tianyun, serta para penjaga yang dapat bertahan dari serangan mendadak binatang iblis mengatakan bahwa mereka melihat dewa telah turun ke dunia ini, menghancurkan binatang iblis di dalam kota Tianyun, dan kemudian dewa lain muncul, dan mereka bertarung satu sama lain saat mereka terbang melintasi langit, menghancurkan hampir seluruh pusat kota Tianyun. Kota Tianyun mereka pada saat itu terjerumus ke dalam kekacauan total, serta pemujaan dan kegembiraan. Sementara kemuliaan dan rasa terima kasih kepada surga dan para dewa meningkat karena mereka tidak kehilangan rumah mereka, yaitu kota Tianyun. Matahari di atas kota Tianyun bersinar terang pada hari ini. Di dalam rumah Ling Yun dan Ling Xi. Guru, Huan Yin berbicara dengan nada gugup dan khawatir saat dia menundukkan kepalanya dan meraih bagian-bagian gaunnya sendiri dengan tangan kecilnya, ragu-ragu untuk berbicara. Ada apa Yiner? Fei Hong yang saat ini sedang bersiap untuk memasak dan membuat makanan lezat untuk Huan Yin karena lapar, bertanya ketika dia memperhatikan perilaku aneh Huan Yin. Jadi dia meninggalkan hal-hal yang akan dia lakukan dan berbalik untuk melihat Huan Yin. Huan Yin tidak berani menatap Fei Hong saat dia membuka mulut kecilnya, mencoba memberitahu apa yang dia akan katakan. Huan Yin sangat sedih dan gugup, juga agak takut. Fei Hong akan memarahinya karena dia kehilangan pedang yang diberikan gurunya Fei Hong. Sebelumnya, dia senang ketika Fei Hong menggendongnya dan terbang di langit. Tetapi sekarang setelah mereka sampai, Huan Yin ingat pedangnya yang telah diambil Luo Zheng. Fei Hong tersenyum sambil membungkuk dan mengulurkan tangannya untuk menepuk kepala Huan Yin. Apakah kau punya masalah? Jangan khawatir, kau bisa memberitahuku jika ada sesuatu yang mengganggumu, atau jika ada sesuatu terjadi padamu. Tidak perlu takut, aku tidak akan memarahimu. Huan Yin masih seorang gadis kecil,
Jadi Fei Hung tidak akan terlalu ketat dengannya, membiarkannya bermain dan memiliki masa kecil yang bahagia yang belum pernah Fei Hung alami sebelumnya. Huan Yin menatap langsung ke mata Fei Hung setelah ragu-ragu selama beberapa detik dan berkata dengan suara gemetar. Guru, aku kehilangan pedang yang kau berikan padaku. Mata Huan Yin basah saat dia mengakui apa yang ada dalam pikirannya. Dia tidak ingin Fei Hung marah padanya dan berhenti mencintainya. Fei Hung mengangkat alisnya karena terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Huan Yin kepadanya. Dia lupa mengembalikan pedang itu kepada Huan Yin, karena dalam pikirannya dari tadi adalah membuat makanan untuknya. Fei Hung mengulurkan tangannya dan menggendong Huan Yin, saat dia dengan lembut memeluknya dan mencium dahi dan pipinya. Menurutmu, bagaimana aku akan memarahimu? Kau adalah gadis kecilku, dan aku tidak akan berhenti mencintaimu, bahkan jika kau kehilangan pedang atau benda lainnya. Selama kau aman dan sehat, maka tidak akan ada masalah. Dia membelai kepala si kecil, sementara wajah Huan Yin mulai tertawa dan menggelitik yang sering dilakukan Fei Hung padanya. Senyum cerah, bahagia, riang, terlihat jelas di wajah Huan Yin saat dia merasa dicintai dan dimanjakan oleh Fei Hung. Fei Hung lalu menurunkan Huan Yin saat dia mengeluarkan pedang kecil dari cincin spesialnya. Ini pedangmu. Aku sudah mengambilnya kembali dari orang jahat itu. Fei Hung berjongkok dan menyerahkan pedang itu kepada Huan Yin. Terima kasih, Guru. Mata Huan Yin terbuka dengan kejutan dan kebahagiaan saat dia melihat pedangnya kembali di tangannya. Dia tersenyum bahagia saat dia mengambil pedangnya dan meletakkannya di dalam cincin spesialnya. Seketika, Huan Yin melompat ke tubuh Fei Hung tanpa berpikir dua kali. Huan Yin tiba-tiba mencium pipi Fei Hung saat dia memeluknya dengan seluruh kekuatannya dan kemudian berkata, Yin sangat mencintaimu, Guru. Wajah halus dan lembut Huan Yin menunjukkan sedikit warna merah merona saat dia menatap Fei Hung dengan sungguh-sungguh dan penuh kasih. Fei Hung membuka matanya sepenuhnya untuk terkejut dengan tindakan tiba-tiba dan berani dari Huan Yin. Tapi dia segera tersenyum penuh kasih sambil memeluk Huan Yin sekali lagi, mengangkatnya ke udara dan bermain dengannya. Huan Yin sudah dianggap sebagai anak angkat dan muridnya. Tapi aku lebih mencintaimu. Senyum riang Huan Yin menyebar ke seluruh rumah saat dia dimanjakan oleh Fei Hung. Baiklah, nona kecil. Sekarang mandilah agar kau merasa lebih baik dan lebih nyaman saat aku menyiapkan makananmu. Fei Hung menurunkan Huan Yin lagi sambil menepuk kepala Huan Yin pelan.